Kami dari kelompok 6 dengan membahas materi berjudul Mengungkapkan Resiko dan Pengendalian Internal. Perkenalkan, saya Cesira beserta teman-teman saya. Saya Farhan Firmansyah. Saya Regita Zainistia. Dan saya sendiri Muhammad Gailan. Selamat menyaksikan. Struktur pengendalian intern. Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Struktur pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada konsep-konsep dasar struktur pengendalian. Yang pertama, ada kepastian yang wajar. Suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian intern yang memberikan kepastian yang wajar tetapi bukan mutlak, bahwa laporan keuangannya telah disajikan dengan wajar. Struktur pengendalian intern disusun oleh manajemen yang telah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat pengendalian tersebut. Yang kedua, ada tanggung jawab manajemen. Manajemen dan bukan auditor yang harus menyusun dan memonitor struktur pengendalian internnya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa manajemen dan bukan auditor yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, ada metode pengolahan data. Konsep pengendalian intern berlaku sama dengan sistem maupun manual komputerisasi atau EDP. Terdapat perbedaan besar antara sistem manual yang sederhana bagi sebuah perusahaan kecil dan sistem EDP yang sangat rumit untuk perusahaan industri bertaraf internasional. Meskipun demikian, tujuan pengendalian intern adalah sama. Dan yang terakhir ada keterbatasan yang melekat. Keterbatasan yang melekat pada struktur pengendalian atas kecerobohan atau kecurangan seseorang, maka kepercayaan tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada beberapa tingkat resiko pengendalian. Komponen-komponen struktur pengendalian intern. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yaitu menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian memiliki 7 komponen. Yang pertama ada integritas dan nilai-nilai etik. Yang kedua ada komitmen pada kompetensi. Yang ketiga ada falsafah manajemen dan gaya pengoperasian. Yang keempat ada struktur organisasi, kemudian dewan komisaris atau direksi, dan komite audit yang efektif. Yang keenam ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada kebijakan dan prosedur kepegawaian. Yang kedua ada penilaian risiko. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuan dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan risiko yang muncul akibat beberapa kondisi, terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat pengorganisasionalnya atau fungsional dalam sebuah entitas. Aktivitas pengendalian memiliki 5 komponen, yaitu pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, kemudian pengendalian atas aktiva dan catatan, serta pengecekan independen dan pelaksanaan. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi, yaitu komunikasi melibatkan penyediaan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pelaporan keuangan kepada pihak-pihak terkait dari suatu entitas secara tepat waktu. Dan yang terakhir, ada pemantauan, yaitu prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Kemudian ada keterbatasan struktur pengendalian intern. Yang pertama adalah kesalahan dalam pertimbangan. Terkadang manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk
dalam membuat suatu keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin. Karena berbagai hal seperti informasi yang tidak mencukupi, waktu yang terbatas, atau prosedur lainnya yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua ada gangguan. Gangguan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Yang ketiga ada kolusi, yaitu individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting, bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen, atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak terdeteksi oleh pengendalian internal. Kemudian yang keempat ada pengabaian manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi dan presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan. Dan yang terakhir ada biaya versus manfaat. Biaya pengendalian intern suatu entitas tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Contohnya, ketika entitas dapat menghilangkan kerugian dari cek yang meragukan dengan hanya menerima cek kasir dari pelanggan. Akan tetapi kebijakan penjualan, kebanyakan perusahaan percaya bahwa permintaan identifikasi dari penulis cek memberikan keyakinan yang memadai terhadap jenis kerugian semacam itu. Pengungkapan risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, yaitu membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penentuan risiko tujuan laporan keuangan adalah identifikasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Risiko dapat timbul atau berubah karena berbagai keadaan, antara lain perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri, dan standar akuntansi baru. Tahapan dalam penilaian risiko. Tahap-tahap dalam penilaian risiko antara lain perkiraan risiko, perkiraan pajanan, identifikasi pengendalian, perkiraan biaya dan manfaat, serta menetapkan efektivitas biaya dan manfaat. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan, bagaimana transaksi tersebut dimulai, catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi, serta pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Kecurangan dan pengendalian berhubungan dengan komputer. Yang pertama, kecurangan komputer. Computer fraud memiliki tingkat risiko yang besar. Banyak data dan transaksi serta jumlah yang besar dapat diakses melalui komputer. Pengaksesan komputer oleh orang yang tidak berwenang akan sangat berpotensi untuk terjadinya risiko. Kejahatan komputer adalah sabotase atau kejahatan lain yang menggunakan komputer sebagai alatnya. Berikut merupakan alasan-alasan mengapa komputer dapat menyebabkan permasalahan pengendalian. Antara lain adalah pemrosesannya terpusat, kecurangan fokus terhadap satu target, yaitu pusat sistem informasi. Yang kedua, berkurangnya pelacakan atau bukti dalam audit dapat diubah dengan mudah tanpa adanya jejak digital. Yang terakhir, berkurangnya pertimbangan manusia. Selanjutnya, pengendalian berhubungan dengan komputer. Bagaimana pengendaliannya? Pengendalian komputer yang berhubungan dengan spesifik lingkungan, teknologi, informasi, dan audit atas teknologi informasi terbagi ke dalam dua kelompok umum, yaitu General Controls dan Application Controls. Yang pertama, pengendalian kontrol umum berlaku untuk semua aspek dalam fungsi teknologi informasi.
Lalu, sedangkan pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan transaksi, hasil dari penilaian pengendalian internal atas teknologi informasi yang diterapkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi tercapainya pengendalian aktivitas tertentu. Aktivitas yang dimaksudkan adalah aktivitas pembelian yang bila dapat dikendalikan maka dapat dihasilkan pembelian yang efektif, yaitu tercapainya jenis, jumlah, dan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan dengan harga yang paling minimum serta waktu pengiriman yang tepat. Kelayakan pengendalian. Tujuan untuk menilai kelayakan proses pengembangan sistem dapat diimplementasikan. 5 macam kelayakan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, kelayakan jadwal penilaian. Kelayakan jadwal digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan sistem akan dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan. Yang kedua, kelayakan ekonomi pengembangan sistem akan menyerap sumber dana perusahaan. Yang ketiga, kelayakan hukum penerapan sistem yang baru tidak boleh menimbulkan masalah-masalah yang niatnya akan menyinggung dengan hukum yang berlaku. 4. Kelayakan teknik. Kelayakan teknik merupakan uji kelayakan yang timbul dari pertanyaan, apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan di sistem? Pertanyaan tersebut mendasari adanya teknik di setiap pengembangan sistem. Terdapat 2 hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, ketersediaan teknologi di pasaran. Yang kedua, ketersediaan ahli yang dapat mengoperasikannya. Yang kelima, kelayakan operasi. Penilaian terhadap kelayakan operasi digunakan untuk mengukur apakah sistem yang akan dipertimbangkan dapat dioperasikan dengan baik di dalam perusahaan nantinya. Ada 4 aspek yang dapat dijadikan pertimbangan. Yang pertama, kemampuan dari personil. Yang kedua, kemampuan dari operasi sistem untuk menghasilkan informasi. Yang ketiga, kemampuan pengendalian dari sistem operasi. Yang keempat, efisiensi sistem. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.